Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komut. Saya sebagai bilang, komut holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya, direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap, ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional. Ya, tapi intinya gini lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. Anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. Ika Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina itu kan kurang efisien sebetulnya. Harusnya kilang yang lebih modern, lebih murah. Jadi kalau saya mengatakan harga kilang Pertamina aja patokan Ikatalok, karena udah dibeli dari subholding Patraniaga, termasuk LPG, kan barang nggak cukup. Aftur segala macam, selesai. Apa yang mau mafia? Dan Indonesia siap perang sama siapapun, karena punya stok minyak bisa setahun. Nah, terkait buying time itu, Pak. Itu maksudnya. Salah satu angle yang dibidik oleh Kejaksaan Agung adalah pengkondisian agar ketergantungan impor kita ini terus tinggi dengan cara menghalangi produksi minyak dalam negeri nggak optimal. Kata Kejaksaan ya, ada rapat tersendiri nih untuk melakukan pengkondisian ini. Nah, ini pengkondisian ini kan luar biasa ya, Pak ya. Maksud saya, ini kan ngomongin pengkondisian yang besar, yang beyond menurut saya urusan subholding gitu. Sebetulnya nggak beyond. Ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond Kalau urusan saya subholding mau beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Nah, saya contoh gini. Ini yang paling gampang kok. Kalau kita ngomong bicara soal impor tadi ya. Anda perhatikan nggak? Waktu pertama kali saya baru masuk Pertamina, kilang terbakar. Kamu kira kilang yang dibakar? Nggak berani oknum bakar kilang karena rezekinya di situ. Tahu yang dibakar apa? Tangki paling luar. Kemana beritanya? Ada oknum politisi yang nyolong minyak kapal terlibat di Tuban. Masih ingat nggak itu? Kenapa Anda mau diam hari ini? Saya mau tanya. Mana aparat pekerjanya? Yang dibakar apa? Tangki paling luar. Ini orang kurang ajar banget nih. Saya sengaja datang. Saya mau cek waktu itu ke Indramayu ya, Balongan. Saya mau cek ada laporan minyak ditolong. Karena ada laporan dari beberapa konsumen. Minyak solar beli dari Pertamina. Kenapa orang nggak mau beli dari Pertamina? Itu kecampur sama air laut. Logika tuh gini, ini tangki paling luar untuk kirim ke kapal, itu pakai pipa tau gak? Itu disinyalir ketangkap kok, ada beritanya kok. Dicolong, nah kalau colong kosongnya gimana? Diisi air laut. Pas kapal yang benar isi, ke konsumen ke bawah air laut. Teman-teman, dari wawancara Pak Ahok ini, kalau kita lihat narasinya luar biasa. Tak bosan-bosan kita menonton narasi Pak Ahok ini. Apa yang dia sampaikan itu inti semuanya. Ya, coba kita lihat komentar netizen daripada narasi Pak Ahok ini. Ya, seperti di sini pertama, ini ada yang netizen menyatakan di sini nonton wawancara Pak Ahok ini minimal 2-3 jam baru puas. Isi dan penjelasannya berisi semua, straight to the point. Wah, luar biasa. Ada juga
dari sini, jangan takut Pak Ahok, Tuhan bersamamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya, maju terus. Wah, mantap. Ya, itu salah satu dukungan netizen untuk Pak Ahok. Ada juga selanjutnya, nggak mungkin cuma 9 orang yang ngatur untuk mega korupsi segitu besar, 950 triliun loh. Banyak juga itu. Ya, terus nah ini kita butuh Pak Ahok di semua instansi pemerintah. Wah, nggak mungkin juga ini ya, masa semuanya dia pegang semuanya, kecuali dia jadi presiden. Apa mungkin? Ya mungkin saja sih. Wah, ya mudah-mudahan kita doakan supaya Pak Ahok bisa semakin dipercaya lagi. Ya. Seterusnya yang nanya ini loh, yang nanya ini botol kali, dengerin dong kata-katanya. PPK sudah pasti terlibat, kok lapor ke KPK dan KPK. Ini penguasa yang main, rejim sekarang mau ganti pemain aja, logikanya botol. Ada lagi nih, dari mana ini, dari netizen lah pokoknya. Ahok itu kayaknya konsisten, bagus ini orang, hanya Tuhan belum kasih kuasa, semoga segera Pak. Segera dikasih kuasa. Kuasa apa nih? Kuasa menjadi presiden mungkin ya. Mantap. Bayangin beberapa juta orang yang bisa makan apabila tidak ada korupsi. Betul sih. Ini satu korupsi aja tadi udah 950 triliun. Kata kunci ganti rejim. Gimana caranya ganti rejim? Emang segampang itu ganti-ganti. Orang jujur dan patriot begini pasti bisa dibenci rame-rame, para koruptor dan penjahat politik. Ya pasti. Makanya Pak Ahok itu ya banyak musuhnya. Semoga durasinya 2 jam. Sangat worth it mendengarkan kesaksian Pak Ahok. Mantap. Hal ini terjadi di negara yang katanya paling bertakwa. Ya, betul. Nggak sabar nunggu fullnya. Macam-macam ya, teman-teman. Banyak komentar-komentar di sini. Ya Allah, Pak Ahok orang yang pantas pimpin negeri ini. Amin. Mudah-mudahan di tahun 2029 bisa naik Pak Ahoknya. Ada lagi dari Roni Anggara. Cepatlah keluarin Pak Ahok data-data Pertamina yang tersangkut kasus korupsi dan siapa saja yang terlibat. Jangan hanya wacana rakyat sudah garam dengan tikus. Wah, ini udah nggak sabar lagi nih. Pelan-pelan, ada waktunya nanti. Jujur, negara rusak butuh pemimpin idealis tegas yang bisa nentuin arah negara tanpa disetir. Ya, sebenarnya adanya di Ahok, nggak bisa disetir siapapun. Prabowo kalau memang niat pengen beresin akar masalah utama negeri ini yaitu korupsi, kami masyarakat butuh figur yang tegas dan berani seperti Pak Ahok di dalam pemerintahan Bapak. Betul. Itu dimiskinkan itu para korupsir itu. Nah, kalau ketahuan korupsi ya disita semua harta kekayaannya. Udah kebongkar, kenapa baru nyanyi ya, nyanyi ya, hahaha. Dukung Ahok. Nah itu tetap kita dukung Ahok. Masih ingatkah peristiwa Ahok sejak menjabat gubernur DKI? Tanyakan ke BPK sejak peristiwa tanah. Apa ya? Ada-ada aja. Ini bongkar Pak, penjarakan semua.
memang segampang itu memenjarakan orang-orang, apalagi petinggi-petinggi itu bukan cuma orang biasa, ada orang-orang dalam. Wah, mantap. Betul Pak Ahok, BPK tak tersentuh, BPK ada setoran lintas provinsi di situ. Wah, lintas provinsi gimana itu? Bahaya itu, melintas antara provinsi satu dengan provinsi yang lain. Malam ini kan tunggu ya, suhur besok harus ada, udah ada. Mantap. Semoga Pak Basuki segera jadi pemimpin biar bisa didiskusikan semua oknum. Bahaya tuh, semua diganti kalau Pak Ahok naik jadi pemimpin di negara ini. Makin kesini makin lucu aja negeriku. Iya, memang lucu sih kalau kita lihat negeri kita saat ini, para pemimpin kita saat ini memang lucu. Hukum tajam ke bawah aja, tumpul ke atas. Saya berkeyakinan masih banyak peristiwa yang seakan-akan terlupakan oleh Ahok. Begitu lengkapnya kata dan bahasa, tapi lupa titik koma dan tanda serunya. Hahaha. Tapi serius banget saya membaca. Ditunggu tayangannya. Kapan video fullnya tayang? Waduh, udah pada nggak sabar nih nunggu tayangan Pak Ahok nih. Ini yang negara ini butuhkan selalu Pak. Sehat selalu Pak. Oh, sehat selalu Pak. Inilah orang bisa bersihkan negara Indonesia dari korupsi, tapi musuhnya banyak. Orang benar tidak bakal dipakai Indonesia. Yang susah sih kalau orang benar itu karena banyak musuhnya, jadi nggak terpakai. Tapi kalau kompak rakyatnya, sudah pasti orang benar dipakai. Cobalah kompak. Ada satu orang saja di setiap instansi penegak hukum, gedung DPR, pesaing, ngompol di tempat semua. Ya. Refresh terus, belum diupload juga Bang Editor, buruan. Mana lengkapnya, nunggu nih. Coba buktikan secepatnya biar koruptor di negeri ini cepat dimiskinkan, diadili. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab, nggak usah tuduh sana sini, buktikan. Ya, betul sih. Tapi gimana caranya Pak Ahok bisa membuktikan semuanya? Kuasanya nggak ada power dia. Masalahnya lindungi yang benar selalu. Menyala Pak Ahok. Menyala selalu. Ya, merinding saya mendengar Pak Ahok. Pak Prabowo harus angkat ini Pak Ahok. Yang akan jadi apa sekarang? Mau nggak Pak Prabowo-nya membiarkan perbuatan pidana atau melindungi perbuatan pidana sama dengan perbuatan pidana itu sendiri? Apa nih perbuatan? Nah, ya, kita artikan sendiri dalam hati kita ya teman-teman. Sengaja awal dimute biar diberesin volumenya. BPK, BUMN, SSDM pasti terlibat. Tahu dari mana mereka terlibat? Benar kok, doakan Ahok Republik Indonesia tahun 2029. Butuh orang seperti Ahok macan sejati, semoga, amin. Jam berapa ini tayang ini? Terawih aja pikiran masih sisi. Malam ini juga tuh jam berapa nih? Banyak yang nunggu ini. Makasih tuh narasi. Mantap.
Demi keberanian dan masyarakat luas, Pak Ahok maju terus. Surga dan pahala menantimu. Orang baik jangan takut sama orang jahat. Betul. Revisi hukuman koruptor jadi penjara dan denda 1000 kali lipat dari kerugian negara. Tinggal hitung semua asetnya. Kalau belum cukup, sisa denda bisa subsidiar penjara 1 hari. Ada orang ke Ahok di posisi presiden, ketua DPR, dan jaksa, habislah koruptor. Bravo, Pak. Bongkar pejabat yang menyengsarakan rakyat. Pejabat yang menyengsarakan rakyat. Bongkar tuntas Pak Ahok. Harus dibongkar. Benar Pak, hidup itu berputar, jadi bukan bumi aja yang berputar. Jadi jangan berbangga diri dulu. Kalau udah tiba waktunya, kalian akan ketahuan semua. Awas ya, kalau ketahuan. Proaktif aja Pak, kalau punya data ya segera datengin KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk lapor, nggak usah nunggu dipanggil-panggil atau pidato-pidato. Ya juga sih, kalau memang punya bukti kenapa nggak lapor aja. Tapi ya mungkin juga di sisi lain dia memikir orang-orang di dalam itu bukan ya pemain, bisa juga ya itulah. Buktikan Pak Ahok, jangan omdo rakyat menunggu keberanianmu. Mau nyala Pak Ahok. Ya itulah teman-teman beberapa komentar-komentar netizen mengenai narasi Pak Ahok. Semoga bermanfaat.